sedikit dong latar belakang untuk acara kami, terus harapannya ke depan. Ya, sebenarnya ini kan melanjutkan dari The Massive Goes Global. Kita kemarin sudah ke Los Angeles, terus memang Pulang ya kemarin? Ya baru pulang kemarin sebelum Lebaran ya, kita udah landing Jakarta. Terus di bulan ini kita ke Jepang di 3 kota, lalu bulan depan kita akan konser tunggal juga di Singapura. Jadi memang ini adalah rangkaian dari apa yang sudah kita rencanakan lah dari The Massive Goes Global sendiri. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya perjalanan ini kita juga bisa banyak bertemu lagi dengan pihak-pihak yang bisa bekerja sama dengan The Massive juga nanti di sana gitu. Dan kita memang punya rencana di tahun ini kan itu juga akan ada rekaman untuk yang persiapan untuk album internasional. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju ke sana. Ini dijebakkan 3 kota ya Mas ya? Pemilihan kotanya sendiri berdasarkan apa? Apa karena fansnya banyak di situ apa gimana? Ya kan udah pasti kan kita kalau manggung yang menjadi tujuan utama adalah orang-orang Indonesia juga di sana yang memang mungkin udah lama nggak pulang ke Indonesia dan memang mereka kerja juga di sana. Terus kemarin kita juga udah mulai membuka penjualan tiket, itu ternyata responnya sangat positif. Banyak juga yang kayak pengen nonton di ada yang mau nonton di Osaka, ada yang di Nagoya atau di Tokyo. Jadi udah mulai udah menjadi bahan perbincangan di sana kalau kita mau konser di sana. Ya, musikalisasi yang dibawa seperti apa sih? Kalau The Massive ya kita misinya jadi gini, kan kita kan juga ada beberapa lagu yang berbahasa Inggris juga. Jadi kebetulan ada teman-teman juga yang memang orang Jepang juga di sana yang memang pengen nonton kita juga. Jadi yang nonton The Massive tidak hanya orang-orang Indonesia aja, tapi juga ada teman-teman yang memang dia asli orang Jepang yang bahkan udah membeli tiket juga untuk nonton The Massive nanti di sana. Dan kalau lagu-lagu sih kita tetap membawakan lagu-lagu yang memang sudah kita rekam selama ini ya, termasuk kalau lagu-lagu bahasa Inggris kan ada Side by Side, ada November. Nah sisanya itu lagu-lagu yang memang hits, yang memang menjadi request juga dari teman-teman yang tinggal di sana, karena kita baru aja posting nanya kira-kira lagu apa aja yang pengen mereka dengar. Karena waktu kita posting tentang Jepang banyak banget yang request ternyata lagu-lagu yang bukan hits malah gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang di album tuh bukan lagu-lagu hits, tapi mereka juga request gitu. Rencananya berapa lagu? Rencana itu 1,5 jam, berarti sekitar 15 lagu. 15 lagu. Mas Rian, untuk 3 kota ini, apakah tiap kota jumlah penontonnya berbeda atau sama semua? Kalau capacity-nya berapa sih? Nggak banyak ya, ada 500, 300. Jadi capacity juga memang nggak banyak gitu, karena kan kita memang menjual tiket juga. Kalau nggak salah maksimal tuh 500 orang gitu penontonnya gitu. Tapi iya tiap kota, tapi harus bayar tiket gitu. Yang tiap kota itu lagunya sama semua? Lagunya kita biasanya kita paling ada lagu-lagu yang kita switch lah, lagu-lagu yang kita bolak-balik atau bahkan lagu-lagu yang memang kita tukar. Oh di kota ini kita bawain lagu ini, di kota ini bawain lagu ini. Tapi biasanya lagu-lagu yang memang hits banget itu pasti kita bawain terus di setiap kota. Ada persiapan khusus dari 3 rangkaian kota itu? Ya yang pasti selama sebulan kemarin ya, sambil siapin buat di Amerika juga, kita juga sambil nyiapin buat tour di Jepang ini. Salah satunya mungkin kita ada beberapa konsep yang udah kita siapin. Terus ada hari ini kebetulan juga habis ini kita masih ada latihan terakhir untuk ke Jepang, dan dari segi kostum, terus persiapan desain merchandise yang memang kita khususkan buat tour Jepang ini. Jadi banyak persiapan yang udah kita lakuin sebelum kita tour di Jepang. Pastinya untuk tour sendiri sudah berapa kali sih? Atau pertama? Kalau manggung di Jepang ini pertama kali. Tapi kalau misalnya liburan kan sudah beberapa kali ya. Tapi kali ini agak beda. Jadi kita kerja nanti di sana, liburannya sekalian aja gitu. Asli kan tahun ini kan kemarin Amerika, besok Jepang, Singapura tadi ya. Dalam 1 tahun ini berapa negara sih rencananya go internasional? Sebenarnya kita di tahun ini kalau manggung yang udah masuk di jadwal sebenarnya Singapura. Terus mungkin kalau lagi di mana ya? Masih itu. Karena kita di bulan September karena kita akan balik lagi ke Los Angeles untuk rekaman.
untuk rekaman lagu yang untuk internasional. Ya mungkin kita akan lanjutkan lagi tour lagi di tahun depan lagi. Tapi emang target kita di akhir tahun ini kita udah mulai rekaman di LA lagi. Gitu. Itu untuk persiapan album itu. Untuk persiapan album dan untuk awal kita kayaknya mau single dulu baru album. Dan di tahun ini juga. Tahun ini rekaman ya, rilisnya tahun depan. Oh gitu. Ya. Mas, dari 3 kota ini maksudnya kan masih pernah dengan lagu di setiap panggung pasti beda ya. Ini bakal beda juga nggak sih di 3 kota ini aransemen di setiap lagu? Kalau aransemen mungkin nggak akan jauh beda ya, karena pasti akan berpengaruh ke dalam visualnya juga kan, kita mungkin nanti kan ada visual juga. Jadi kalau aransemen mungkin nggak akan terlalu jauh, tapi lebih ke urutan lagu aja biasanya kita ada yang bolak-balik, atau di kota ini kita buat lagu ini, kota ini buat lagu ini gitu. Mungkin seperti itu. Untuk mendekatkan ke publik Jepang, ada rencana nggak mungkin lagu Jangan Menyerah atau Kita Yang Menunggu diubah dalam bahasa Jepang, karena banyak musisi yang mengubah lurus. Betul. Sama juga gimana? Sebenarnya sempat ada plan, tapi tadinya malah kita mau ada kolaborasi sama musisi teman-teman yang ada di sana, musisi Jepang ya. Tapi ternyata karena waktunya agak mepet, ternyata mereka udah ada jadwal. Jadi ada 2 musisi besar di Jepang juga yang udah kita hubungin, tapi ternyata mereka udah di tanggal itu udah ada jadwal. Jadi akhirnya mungkin ya next time lah kita baru ada kerjasama. Kalau lirik nggak ada sih. Tapi mungkin ntar belajar bahasa sedikit lah, nyapa orang Jepang tuh gimana gitu. Walaupun mayoritas penontonnya orang Indonesia ya. Biasanya gitu, tapi ada beberapa juga yang orang-orang Jepang yang mention kita, mereka udah beli juga gitu. Karena memang kebetulan juga kayak aku juga kan ada komunitas vintage t-shirt tuh banyak orang Jepang. Jadi akhirnya mereka juga appreciate sama The Massive. Ada beberapa orang yang sudah beli tiketnya untuk nonton kita juga. Kayak disebutkan tadi sedikit menguasai bahasa Jepang itu komunikasi dia. Harus ya, karena terakhir pas kita manggung di Jakarta ya, ada beberapa orang Jepang juga nyamperin kita untuk nonton masih manggung kan. Jadi kayaknya karena kita nanti datang ke negaranya, mungkin mereka akan nonton kita gitu. Ya, berapa jam mungkin memperdalam bahasa Jepang atau udah pas ya? Biasanya kita suka makan makanan Jepang ya. Kita belajar dari situ aja gitu. Tapi Paling nanti kita nanya di sana juga ya. Yang paling gampang arigatou gozaimasu itu kan. paling gampang tuh. Tapi sudah merencanakan nggak bakal liburan kemana nih? Jepang kan sambil kerja, sambil mau liburan juga rencananya nih. Ada tujuan Ada, kemana nggak sih? bahkan kita kemarin ngincar ada nonton konser juga kayaknya. Jadi udah cek siapa yang konser di Jepang. Ternyata ada beberapa musisi dunia yang konser, kayaknya kita mau bakalan nyempetin untuk nonton, atau ya itu mencari barang-barang yang tidak ada di Indonesia ya. Akan bawa keluarga juga mungkin sekalian. Kayaknya ada yang bawa Oh iya, anak, sama. istri sekalian. Kebetulan saya duluan besok. Satu Dari tanggal 10 pertanyaan udah lagi ya, jelas. ya. Berapa lama Mas di sana Mas? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ramai paling lama. Saya mungkin hampir 2 minggu kayaknya. Kalau kita 1 minggu ya. Kita 10 hari. Lebaran, liburan itu. Ya sebenarnya jadwal tur Jepang ini yang masuk ke jadwal liburan saya. Jadi saya udah merencanakan dari tahun lalu, akhirnya ada tur ini, udah sekalian akhirnya disatuin aja gitu. Mas Rian, ini kan perdana manggung di Jepang gitu, kan udah ke beberapa manggung gitu kan, masih dekat masih teman-teman sendiri dan masih buat manggung konser itu. Kayaknya kalau setiap ini ya, kalau setiap venue baru, apalagi di negara yang memang bukan negara kita, itu pasti ada rasa apa ya, sedikit nervous ya. Manusiawi lah. Manusiawi. Tapi kalau udah di panggung udah lupa tuh, udah lupa. Happy. Menangguh lagi rasa nervous di naik panggung seperti apa? Ya, karena sebenarnya kan kalau manggung kan udah menjadi makanan kita sehari-hari ya, jadi kayak udah menjadi satu kebiasaan juga. Cuma biasanya tuh kalau ada penonton baru yang apalagi di negara orang ya, itu beda tuh. Kayak kemarin kita di LA tuh bener-bener nggak ada orang Indonesia tuh, maunya bule semua yang nonton, jadi pasti ada rasa deg-degan. Tapi ketika di panggung ya udah bakalan Kas sempat riset nggak sih kalau fans-fans Jepang kalian sukanya lagu The Massive yang mana gitu? sempat. Jadi waktu itu ada yang dia orang Jepang, dia sempat bolak-balik ke Indonesia, dia suka banget sama lagu ini, ingin lekas memelukmu lagi. Yang kita semakin juga
Itu banyak yang suka. Yang orang Jepang ya, yang orang Jepang asli. Dan akan dibawakan di 3 kota itu, Pak. Bisa jadi. Iya, Bisa jadi. iya. Oke, terima kasih Mas Ganda. Terakhir ya. Seperti apa apresiasi bahwa donasi diterima oleh negara-negara orang luar? Sebenarnya kita harus saat ini kan kita sudah 22 tahun bareng-bareng, campaign bareng-bareng. Kita udah manggung kalau di Indonesia, kita sudah dari cabang saya Merauke. Jadi kita memang ingin mencoba market yang baru, mencoba market yang lebih luas lagi. Dan biasanya kalau di luar negeri ya, kayak kita pernah manggung di Jerman gitu ya, itu yang nonton orang Indonesia yang datang cuma 5 orang, sisanya ratusan yang lain orang Jerman asli. Ternyata ketika mendengar lagu The Massive, mereka appreciate. Apalagi orang Jepang itu dia nggak ngelihat bahasanya apa, dia nikmatin musiknya bagus, enak, dan pasti mereka akan menikmati gitu. Jadi tinggal kita harus siap sebagai band aja, harus mainnya harus bagus, soundnya harus bagus, karena mereka suka dengan kualitas kan. Kalau orang Jepang tuh suka banget sama kualitas gitu. Oke, terima kasih Mbak. Mundur kali ya kita ya. Yang mana?